Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya Rana Oktaviani dan rekan saya Nurhaliza Juniarti dari kelompok 11 akan membacakan materi makalah yang berjudul Pembagian Hadis dari Segi Kuantitas, Hadis Mutawatir dan Ahad. Pengertian hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti at-tatabuk, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Ibnu Al-Sahal mendefinisikan hadis mutawatir sebagai ungkapan yang tentang kabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenaran secara pasti, dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Maksudnya di sini kabar atau berita yang didasarkan kepada panca indera yang diberitakan oleh sejumlah orang yang jumlah tersebut menurut adat kebiasaan itu tidak mungkin mereka bersepakat atau lebih dahulu atas dusta dalam perbuatannya itu. Kriteria hadis mutawatir. Berdasarkan definisi mengenai hadis mutawatir di atas, para ulama hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jumlah perawinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimalnya, dan menurut pendapat yang terpilih minimalnya 10 perawi. Perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabaqat atau generasi sanad. Ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan atau ada para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. Keempat, sandaran beritanya adalah panca indera dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis, seperti kata kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyentuh, dan selain sebagainya. Adapun jika sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat hudus atau baharu, maka hadis tersebut tidak dinamakan mutawatir. Sedangkan syarat yang lain seperti jumlah perawinya harus banyak, perawinya harus sama-sama tabaqat, dan secara rasional mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ini merupakan kriteria tidak berkaitan keabsahannya dengan panca indera. Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa hadis itu mutawatir harus menggunakan panca indera, sebab dengan panca indera dapat dengan jelas dan mudah untuk dipastikan kebenarannya. Sebagai contoh, kami melihat, berarti orang-orang itu sama-sama melihat terjadinya peristiwa itu. Begitu juga dengan kami mendengar, berarti mereka sama-sama mendengar perkataan atau ucapan yang sama. Dengan demikian lebih mudah meneliti kebenarannya. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut hadis mutawatir yaitu: 1. Isi hadis itu harus hal-hal yang dapat dicapai dengan panca indera. 2. Orang-orang menceritakannya harus sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin untuk berdusta, sifatnya qat'i. 3. Pemberita itu terdapat pada semua generasi yang sama. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi kepada dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir manawi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak, seperti hadis Nabi SAW berbicara kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghabari, diceritakan lagi oleh Abu Awana dari Abu Asin dan Abi Salih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu mutawatir dikatakan lafziyah bila redaksi dan kandungan sana yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa pengertian dari hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lapas-lapas para perawi itu sama, baik hukum maupun maksudnya. Menurut Ibnu Hibban dan Al-Hashimi berpendapat bahwa hadis mutawatir sebagaimana definisi tersebut di atas tidak ada wujudnya. Sedang menurut pendapat Ibnu Salah yang pendapatnya diikuti oleh Imam An-Nawawi,
bahwa hadis mutawatir lafzi sedikit sekali dan sulit diberikan contohnya kecuali hadis menceritakan kepada Musa, dia berkata, menceritakan kepada Abu Wana diperoleh dari Abi Husain, dari Abi Sholih, dari Abi Hurairah dan Nabi Muhammad SAW. Jadikan nama kamu sesuai dengan namaku dan jangan kamu melekatkan keburukan dengan yang aku anggap itu buruk. Siapa yang di antara kamu melihatku di dalam tidurnya, maka ia benar-benar telah melihatku. Sungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku, dan siapa yang berdusta dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ternyata hadis tersebut pun juga terdapat lafaz yang lain yang hampir sama bunyinya seperti hadis yang berbunyi, menurut Imam An-Nawawi, hadis tersebut diriwayatkan oleh 200 sahabat. Lafaz hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, tetapi yang semakna dalam hadis ini benar-benar diriwayatkan oleh 200 orang sahabat sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi dapat dikatakan hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan. Mutawatir manawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai kadar musyitarak, titik atau persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu tersebut hadis mutawatir manawi. Hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tapi dapat diambil makna umum. Contoh hadis mutawatir manawi adalah Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis mengangkat tangan dalam berdoa dalam penelitian Asyuyuti terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dan beberapa kondisi yang berbeda, seperti dalam sholat istisqa, pada saat ada hujan, angin ribut, dalam suatu pertempuran, dan lain-lain. Maka disimpulkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi yang berbeda tersebut. Mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhnya, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contoh hadis mutawatir amali adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma. Hukum dan kedudukan hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-hurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang durudi atau pasti. Oleh karenanya adalah wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula orang yang menolak hadis mutawatir dihukumkan kafir adalah makbul, dan karena itu pembahasan mengenai keadaan para perawinya tak diperlukan lagi. Mungkin itu sekian yang materi akan saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada saudari Nurhaliza Juniarti. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan kedua, yaitu hadis ahad. Pengertian hadis ahad yaitu kata ahad berarti satu kabar. Al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sedangkan pendapat hadis lain, kata ahad bentuk berulang atau jamak dari ahad. Dengan kata makna wahid, satu tunggal atau esa, hadis atau kabar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dengan dipanjangkan bacaan, ahad mempunyai makna satuan. Dan macam-macam hadis ahad. Pembagian hadis ahad ada 3 macam, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Hadis masyhur, secara bahasa kata masyhur ia isim maf'ul dari syahara yang berasal dari az-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur merupakan istilah hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Pada setiap ditingkatkan sanad selama tidak disampaikan tingkat mutawatir
Definisi menjelaskan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang. Pendapat jumhur ulama menjelaskan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang, tapi terbatas tidak banyak. Contoh hadis masyhur adalah Araba Ibnu Ajib dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami mengisi jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin dan memenuhi undangan dan menolong orang yang teraniaya. Hadis aziz menurut bahasa adalah sama dengan asy-syarif atau al-qawiyu, yaitu mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis aziz berarti bahwa tidak kurang perawinya ada 2 orang perlu seluruh tingkat sanad. Contoh hadis aziz adalah dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beriman seorang di antara kamu sehingga kamu dicintai dan dirinya dan orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dari Rasulullah Alaihi Wasallam, kemudian diriwayatkan kepada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Selanjutnya Qatadah dia meriwayatkan kepada 2 orang pula, yaitu Syubah dan Husain al-Mu'allib. Hadis garib. Garib menurut bahasa adalah baidun anil watani, atau yang jauh dari tanah air, dan atau kalimat yang sukar dipahami. Adapun istilah hadis garib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dalam pengertian lain, hadis garib adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seseorang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendiriannya itu terjadi. Penyendirian rawi adalah meriwayatkan hadis itu dapat mengenai orangnya, yakni tidak ada orang lain meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Contoh hadis garib adalah dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Iman itu cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis garib terbagi 2, yaitu garib mutalak dan garib nisbi. Garib mutalak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam pemeriwayatan yang hasal sanad. Sedangkan garib nisbi, hadis yang terjadi garib di pertengahannya sanadnya. Hadis garib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi dan sanad atau perawi dari tingkat sahabat. Namun, di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya adalah sendiri atau satu orang. Contoh hadis garib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Zubri dari Anas Hurairah bahwa sanadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya tepat al-mikfar atau alat penutup dan juga atau penutup kepala. Pada hadis di atas hanya memiliki Malik sendiri yang menerima hadis tersebut dari Al-Zuhri. Pendapat ulama tentang hadis ahad dan macamnya, para ahli ada hasil beberapa pendapat tentang hadis ahad. Segolongan ulama seperti Al-Qashani, sebagai ulama dari Niyah dan Ibn Daud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis sanad. Jumhur ulama usnul menetapkan bahwa hadis ahad memberikan faedatan. Oleh karena itu, hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Sebagian mutakiki menetapkan bahwa hadis ahad yang wajib diamalkan dan urusan amaliyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad tidak menghapuskan atau hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Ulul Zahir atau pengikut Daud Ibn Ali Az-Zahiri tidak membolehkan menateksiskan umum ayat-ayat Al-Quran dan hadis ahad. Dan selanjutnya, status dan hukum masyhur menjadi bagian hadis ahad.
Di kalangan ulama Hanafiyah, hadis masyhur hukumnya adalah zan, yaitu mendekati yakni sehingga wajib beramal dengannya. Selain hadis masyhur yang dikenal secara khusus di kalangan ulama hadis sebagaimana yang telah dikemukakan definisikannya di atas tersebut dengan masyhur al-istilahiyah, juga terdapat hadis masyhur dikenal kalangan ulama yang lain selain ulama hadis yang di kalangan umat secara umum. Dengan demikian, hadis masyhur ada sesuai dengan pendapat ulama dan pula berpendapat fuqaha. Hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Contohnya adalah hadis yang berasal dari An-Nasrani dan ia berkata, Muhammad ibn al-Fadil menceritakan, Muhammad al-Jawhar menceritakan pada kami, Ibrahim Yusuf menceritakan kepada kami, Andir bin Ashir menceritakan bahwa syasannya Rasulullah. Dari keseluruhan uraian di atas, maka ditariknya kesimpulan adalah hadis mutawir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatnya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah menurut hukum, adat atau akal yang kemungkinan bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Status dan hukum hadis mutawatir adalah al-kawrud, yaitu sebenarnya adalah menghasilkan ilmu yang durudi pasti, sedangkan dalam masalah hadis ahad, ahli hadis beberapa mendapat tentang pengalamannya. Suatu hadis baru dikatakan hadis sahli atau hadis yang matanya jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Hadis sahih dan hadis hasan persyaratannya sama, hanya pendapatnya terletak pada kesabaran periwayatan atau apa yang tidak kuat. Hadis yang berkualitas sahih, para ulama sepakat dapat dijadikan hujah untuk masalah hukum dan lainnya. Hadis yang hasan, Imam Bukhari dan Imam Aradi menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Namun ulama lain seperti Al-Hakim atau juga Ibnu Hibban dan Ibnu Huzainah dan dapat mengamalkan sebagai hujah dengan syarat apabila hadis yang tersebut dinyatakan isinya bertentangan dengan hadis yang berkualitas sahih, maka yang diambil harusnya hadis yang berkualitas sahih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.